Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, dari judulnya sepertinya video ini akan menjadi sangat mengerikan. Dunia One Piece jungkir balik karena Luffy. Ketakutan pemerintah dunia terjadi. Ya, setidaknya hal itu cukup untuk membuat nakama bergeming sebentar. Kali ini kita akan membahas hal yang sesuai di judul. Jadi pastikan nakama siap untuk merinding dan melongo sepanjang video. Haha, ya sebetulnya tidak sampai segitu. Oke, jadi selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Jaya dan Mimpi. Eiichiro Oda pada awalnya hanya berniat untuk menamatkan One Piece dalam 5 tahun, yang artinya dari perjalanan kru topi jerami selama 5 tahun itu, kita sudah diselipkan tentang hal-hal penting yang berbau dengan ending One Piece. Namun cerita One Piece ternyata menjadi panjang, apalagi dengan kehadiran para supernova yang digambar pada arc Sabaody, membuat cerita One Piece ini menjadi lebih panjang. Di akhir tahun kelima, atau katakanlah di antara tahun keempat sampai 5 manga One Piece, saat itu kita berada di cerita antara arc Pulau Jaya hingga arc Skypiea. Kami menghitung ini dari jumlah chapter yang hadir. Dalam setahun ada 48 minggu. Artinya jika Eiichiro Oda tidak pernah libur dalam tahun-tahun tersebut, setiap tahunnya hadir 48 chapter. Dalam 5 tahun akan berjumlah kurang lebih 240 chapter yang hadir. Sedangkan arc Pulau Jaya berjalan dari chapter 218 hingga 236. Lalu baru kemudian kita mendapatkan cerita tentang Pulau Skypiea atau Pulau Langit. Baik dari arc Pulau Jaya maupun arc Skypiea, unsur-unsur yang hadir dalam kedua arc tersebut masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan unsur-unsurnya masih sering di callback lagi dalam cerita Wano Kuni. Di Pulau Jaya, kita tidak disuguhkan fighting yang berlebihan. Bahkan seingat kami hanya ada satu fighting yang Oda tunjukkan dalam cerita tersebut, yakni Luffy versus Bellamy. Itu pun Luffy hanya sekali pukul melawan Bellamy. Karena memang dalam arc ini ada satu poin yang ingin Oda tunjukkan kepada para pembacanya, yakni mimpi. Di arc Jaya kita diceritakan tentang Norlan. Mont Blanc Norlan adalah seorang tokoh dongeng yang sangat terkenal di North Blue. Ia dikenal sebagai pembohong atau pembual atas ceritanya tentang kota emas di Jaya. Di masa lalu, ia adalah seorang laksamana dari kerajaan Leafnil yang telah melakukan beberapa kali ekspedisi perjalanan ke Grand Line hingga sampai ke Jaya. Hingga detik-detik terakhir hidupnya, Norlan tetap berpegang pada kisahnya saat akan dieksekusi. Lalu ada karakter Bellamy. Pada chapter 224, tepat setelah Bellamy menghantam Luffy ke bawah, Nami langsung berkata pada penjaga bar bahwa kami ingin pergi ke Pulau Langit. Reaksi orang-orang yang mendengar tentang hal ini adalah mereka tertawa terbahak-bahak. Di sini baik Bellamy maupun orang-orang di dalam bar mentertawakan rencana Nami dan Luffy yang ingin pergi ke Pulau Langit. Bellamy di sini mengatakan panjang lebar, namun intinya ia berbicara bahwa di era baru bajak laut ini, mimpi hanyalah bullshit. Ia sendiri berkata ingin mengetes Monkey di Luffy, namun yang Bellamy temukan hanyalah bocah pemimpi. Yang bisa dikatakan Bellamy adalah bajak laut baru, seorang pelaut yang sedang merintis namun tidak percaya akan mimpi. Lalu setelah Luffy, Nami dan Zoro keluar dari bar, mereka bertemu dengan Kurohige. Di sana Kurohige berkata, era baru yang mereka katakan adalah bullshit. Akhir dari para bajak laut bermimpi. Mimpi seorang pria tidak akan pernah berakhir. Ya, di arc ini Eiichiro Oda secara gamblang menekankan perihal mimpi. Mulai dari Norlan yang dikatakan membohong, Bellamy yang tidak percaya akan mimpi, lalu Kurohige yang percaya akan mimpi. Oh ya, yang tadi Bellamy muncul pada chapter 224, sedangkan Kurohige muncul pada chapter 225. Lalu sebelum ini semua, pada chapter 218 ada sebuah kejadian menarik. Ketika kru topi jerami masih berlayar, tiba-tiba ada sebuah kapal yang posisinya jungkir balik sebesar 180 derajat jatuh dari langit.
Dan yang paling mengejutkan, di sini Eiichiro Oda menyelipkan sebuah kalimat yang bertuliskan, apapun yang manusia imajinasikan bisa terjadi dalam kenyataan. Fisikawan William Gellon. Ya, hal ini akan kita bahas untuk hidangan utama. Selanjutnya, kita pada tentang Skypiea dan Dewa. Unsur utama dari cerita Skypiea adalah Dewa. Di arc Skypiea, kita juga diperkenalkan tentang seseorang yang akan diserahkan untuk membuat hutan yang beracun itu menjadi normal kembali. Di mana di sini tertuliskan 4 dewa, yakni Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan Dewa Bumi. Dalam arc yang sama juga kita diperkenalkan tentang sosok dewa jadi-jadian yang bernama God Enel. Ia merasa berkuasa karena memiliki kekuatan yang dalam matanya adalah kekuatan sang dewa, yakni kekuatan listrik. Namun setelah itu ia dikalahkan oleh seorang pria yang bernama Monkey D. Luffy. Setelah kita ketahui dari chapter-chapter terbaru dan melihat pertarungan Enel versus Luffy, membuat kita berasumsi bahwa pertarungan tersebut seperti dewa-dewaan versus dewa beneran. Mengingat Luffy memakan buah setan yang memiliki unsur nama dewa di dalamnya. Setelah God Enel dilengsarkan dari tahtanya, kita diperkenalkan Drum of Liberation atau drum kebebasan. Kami tidak berhasil menemukan panel manganya. Namun jika nakama search di YouTube Drum of Liberation, akan muncul salah satu klip dari arc Skypiea. Dan memang dalam momen tersebut ada pemain drum yang menggunakan irama drum pembebasan, Roger dan Shirohige. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Shirohige berhasil membuat Sengoku merinding. Inti dari kalimat yang Shirohige katakan adalah, jika seseorang berhasil menemukan harta itu, maka dunia akan jungkir balik. One Piece benar-benar ada. Dan hampir seluruh bajak laut yang hadir dalam dunia One Piece, mereka berlayar ke lautan untuk mencari One Piece, mencari harta yang dikatakan oleh sang raja bajak laut dalam eksekusi kematiannya. Bahkan sebelum Big Mom meledak bersama bom, Big Mom sempat menyalahkan dan bertanya-tanya pada Roger mengenai apa itu One Piece. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Shirohige bisa berasumsi jika seseorang mendapatkan One Piece maka dunia akan jungkir balik? Sepertinya hal ini terjadi karena Shirohige diberitahu oleh orang yang telah menemukan One Piece itu sendiri, yakni Goldie Roger. Roger menceritakan apa yang telah ia ketahui kepada Shirohige. Yang menjadi pertanyaan paling mendasarnya adalah, jika Roger memang sudah menemukan One Piece, kenapa dunia tidak jungkir balik? Ya, sebetulnya simple, karena ada beberapa hal yang membuat Roger tidak bisa menjungkir balikan dunia. Apakah ini karena masalah soal Poseidon yang belum lahir di era Roger? Sepertinya iya, namun hal paling mendasar adalah karena buah setan Hito Hitonomi model Nika. Luffy dan Hito Hitonomi model Nika. Pada video sebelumnya, video yang berjudul Roger sudah memakan buah setan Hito Hitonomi model Nika, banyak orang tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa Roger bukanlah pemakan buah setan. Ya, kami hargai itu. Namun di sini kami ingin menambahkan sebuah teori. Anggaplah Roger memakan buah setan tersebut. Lalu Roger ternyata memang tidak berhasil mengawakening atau membangkitkan buah setan tersebut. Kira-kira kenapa Roger tidak bisa membangkitkan buah setan itu? Padahal Roger adalah sang raja bajak laut. Ia adalah orang nomor 1, orang yang paling kuat. Kok gak bisa bangkitkan buah setan? Menurut kami, hal ini terjadi karena dari segi sifat ataupun dari apa yang Roger lakukan, Roger tidak mencerminkan sosok Nika itu sendiri. Dari sepanjang perjalanan Goldie Roger, Roger tidak disebutkan telah membebaskan sebuah kerajaan atau daerah dari jeratan orang jahat. Berbeda dengan Monkey D. Luffy, jauh sebelum Luffy berhasil membangkitkan awakening buah setan Nika, Luffy sudah menyebarkan kebahagiaan serta senyuman di berbagai tempat. Ia membebaskan kerajaan Nefertari, membebaskan kerajaan Dressrosa, dan lainnya. Lalu poin paling penting, Roger tidak memiliki imajinasi yang Luffy miliki. Hal ini akan kita bahas di topik setelah ini. Oh ya, pada pertemuan Roger yang pertama kali dengan Rayleigh, di sana Roger berkata, "Hey Rayleigh, ayo ikut bersamaku. Mari kita jungkir balikan dunia bersama."
Nah, dari awal pertemuannya dengan Rayleigh, Roger sudah berniat untuk menjungkir balikan dunia. Tapi kenapa setelah ia menemukan One Piece, dunia tidak jungkir balik? Menurut kami, poin paling penting untuk menjungkir balikan dunia adalah Hito-Hitonomi model Nika, yakni orang dengan buah setan tersebut dan orang yang memiliki sifat atau karakter seperti Nika, orang yang membawa kebahagiaan di sekitarnya dan membebaskan orang-orang yang tercela. Oke, terserah kita anggap Roger memiliki buah setan atau tidak. Intinya, kalaupun ada, ia sepertinya gagal membangkitkan awakening buah setan model Nika ini. Ya, bisa dikatakan akomodasi atau alat untuk menjungkir balikan dunia tidak ada di tangan Goldie Roger. Sekarang nakama pasti bertanya-tanya, kenapa Hito-Hitonomi model Nika ini penting untuk menjungkir balikan dunia? Jawabannya ada pada perkataan Gorosei dari chapter 1044. Translate ini kami ambil dari versi resmi Manga Plus. Di sana sang Gorosei berkata, buah Hito-Hito tipe Zoan mistis model Nika. Penggunanya akan memiliki tubuh dengan karakteristik seperti karet. Dia akan bertarung dengan penuh imajinasi dan membuat semua orang tersenyum. Pejuang kebebasan yang juga dikenal sebagai Nika sang dewa matahari. Kebangkitannya akan ditandai oleh meningkatnya kekuatan lengan serta kebebasan pada tubuhnya seperti karet. Kekuatannya dianggap sebagai kekuatan paling tidak masuk akal di dunia ini. Dari sekian banyak poin, ada satu poin yang harus kita garis bawahi, yakni dia akan bertarung dengan penuh imajinasi. Dan dari dua chapter manga One Piece, yakni chapter 1044 dan 1045, Luffy bertarung dengan imajinasinya. Ia bisa membuat apapun yang ia sentuh menjadi karet. Luffy bisa membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dengan gaya yang ia mau, yakni matanya keluar seperti pada kartun Amerika. Oh ya, dalam chapter 1045, di sana Kaido berkomentar tentang hal ini, bahwa ia berkata, seperti pada buku bergambar saja. Jadi, jelas bahwa ketika orang-orang matanya keluar karena terkejut, itu bukanlah gaya komedi biasa, melainkan itu adalah gaya komedi serius. Ditambah lagi, Luffy sendiri bisa mengubah makhluk hidup lain dengan efek karet. Hal ini terjadi ketika Luffy berhasil membuat tubuh Kaido menjadi balon dan menjadikan tubuh Kaido sebagai lompat tali. Kira-kira apa yang membuat Luffy bisa bertarung seperti ini? Jawabannya adalah imajinasinya. Inilah gaya bertarung yang Luffy imajinasikan. Sehingga dengan kekuatan yang tidak masuk akal ini, tentunya hal yang wajar jika Gorosei ketakutan. Luffy bisa melakukan apa saja yang ia ingin kehendaki, termasuk untuk menjungkir balikan dunia ini. Apalagi pada chapter 218, di kapal yang jungkir balik itu, Eiichiro Oda menekankan dengan menuliskan bahwa apapun yang manusia imajinasikan bisa menjadi kenyataan. Yang dari satu poin ini saja, kami cukup yakin bahwa ini adalah clue terselubung dari Eiichiro Oda untuk mengatakan bahwa akan ada pria yang penuh imajinasi yang akan memutarbalikkan dunia ini. Siapa lagi jika bukan Monkey D. Luffy, sang pemakan Hito-Hitonomi model Nika yang telah berhasil membangkitkan buah setan yang selama 800 tahun tidak pernah bangkit. Sepertinya perkataan jungkir balik dalam dunia One Piece bukanlah sebuah kiasan, melainkan hal nyata yang sepertinya akan terjadi. Dunia akan jungkir balik, termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. Entah itu dari segi grafik, di mana saat ini orang tertinggi adalah pemerintah dunia, dan yang paling rendah sepertinya adalah para bajak laut, maka akan ikut jungkir balik juga. Maka pemerintah dunia akan menjadi urutan terendah dan bajak laut yang akan berada paling tinggi. Dalam catatan, bajak laut di sini adalah bajak laut yang seperti kru topi jerami. Sebetulnya kami masih ingin membahas tentang menjungkir balikan dunia, namun kami ingin mendengar pendapat nakama terlebih dahulu. Sehingga, bagaimanakah menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.